Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kullin wa ashabihi kullin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wal walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwal. Al-a'malu bin niyat. An amiril mu'minina ayruya an amiril mu'minina rupani Abi Hafsin rupani Umar bin al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah ngendikane pripun innamal a'malu aing pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Wa innama likulli imri'in lan aing pestine ku tetep kaduwene saben-saben awa-awaan ma utahe perkara nawa kang niat sapa imri'in ing ma. Mula sangka niku faman mongko utahe sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Ya fa hijratuhu mongko utawi hijraine man iku ilallahi tumuju maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa man lan utawi sapa iku kanat ana apa hijratuhu hijrae man iku li dunya krana are dunya yusibu kang ngenani sapa man ha ing dunya. Awi mraatan utawa wong wadon yang kihu kang nikahi sapa manha ing mar'a ya fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilama tumuju maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Imam al-Muhaddisina imam lorone ulama ahli hadis rupane Abu Abdullah rupane Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husaini rupane Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslimin al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini rupani sahihaihima huma kang utawi alladzaini iku asahhul kutubi luwe sahih pira-pira kitab al-musannafati kang den kirang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ingkang pertama punika niki jelasaken tentang pentinge atau sangat pentingnya yang dinamakan dengan niat. Hadis ini dibawakan atau diceritakan oleh salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau di sini dijuluki dengan nama Abi Hafs. Kalau kita artikan Hafs itu nama dari sebuah macan. Nah, beliau dijuluki Abu Hafs niku memang langsung julukan dari Rasulullah karena memang Sayyidina Umar iku lima ra'a fihi minasyiddah. Rasulullah melihat bahwasanya Sayyidina Umar iku memiliki ketegasan yang luar biasa. Akhirnya oleh Rasulullah Sayyidina Umar dinamakan dengan Abu Hafs. Itu
asal-usul kenapa Rasulullah memberikan julukan Abu Hafs terhadap Sayyidina Umar. Nah, sebenarnya Sayyidina Umar juga ini merupakan salah satu sahabat yang Islamnya tergolong tidak pertama, karena beliau masuk Islam. Ada sebagian cerita mengatakan beliau itu Islamnya di tahun ke-6 Hijriah. Ada satu versi mengatakan Islamnya di tahun ke-5 Hijriah. Nah, keislaman beliau ini sebabnya memang mulainya adalah karena beliau mendengar bahwasanya adik perempuannya Fatimah beserta suaminya Sa'ad bin Zaid itu sudah masuk Islam. Lah mendengar berita demikian, Sayyidina Umar langsung murka, mau menyiksa adiknya sendiri dan adik iparnya. Namun setelah sampai di rumah adiknya, beliau mendengar adiknya membacakan salah satu ayat di Al-Quran. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah pada hati Sayyidina Umar, hanya beliau langsung masuk Islam. Dan setelah beliau masuk Islam ini, beliau sowan oleh Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah kumpul dengan sahabatnya di sebuah rumah yang ada di samping namanya emperan masjid. Dan pada saat itu Sayyidina Umar langsung menampakkan keislamannya. Akhirnya orang-orang muslim yang besertaan Rasulullah semuanya sangat bahagia sekali, karena memang ada sosok Sayyidina Umar yang sudah masuk Islam. Dan pada saat itu juga Rasulullah memberikan tabsyir atau berita bahagia terhadap Sayyidina Umar, wa basyarahun nabi bil jannah. Sayyidina Umar termasuk salah satu orang yang diberikan berita baik, yaitu termasuk orang yang akan masuk surga. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini menerangkan bahwasanya niat itu merupakan hal yang sangat luar biasa pentingnya. Lah innamal a'malu binniyat ini menurut sebagian ulama itu ada tambahan atau disyarahi dengan bahasa innama sihhatuha binniyatiha. Jadi sahnya amal itu harus ada niat. Maka berarti amal yang tidak diniati otomatis dikatakan sebuah amal yang tidak sah. Karena apa? Amal itu tergantung niatnya. Maksudnya bagaimana? Niat ini merupakan adalah rukun atau syarat diterimanya amal. Karena ketika sebuah perbuatan tanpa ada niat, maka perbuatan akan tidak berfaedah. Makanya ada bahasa mengatakan, bahasa kitab, fa'inin tafat an niyat intafal amal. Kalau niat itu tidak ada, berarti amal juga akan dikatakan tidak ada juga. Maksudnya apa? Amal tidak ada adalah amal tersebut secara syarak tidak dianggap, meskipun secara fisik amal itu ada. Lah di sini dalam bahasa innamal amalu binniyat itu ada hasr, yaitu berupa kata innama. Namun innama di sini adalah kebanyakan, bukan keseluruhan. Karena apa? Ada juga amal-amal yang tidak perlu niat, tapi tetap sah. Contohnya seperti azan. Kita azan tidak niat, tidak masalah. Kita baca Quran tidak ada niatan, tetap tidak masalah. Kita memandikan mayit, kita menghilangkan najis, tidak ada tujuan untuk menghilangkan najis, tidak ada tujuan untuk memandikan mayit, tidak masalah, itu hukumnya tetap sah. Azan, baca Quran tetap sah. Karena apa? Itu amalnya amal yang memang tidak membutuhkan niat. Makanya dikatakan bahwasanya hasr atau innama di sana adalah kebanyakan amal itu sahnya tergantung niatnya, bukan keseluruhan amal. Berarti masih ada amal-amal yang tidak diniati namun tetap sah, seperti yang dikatakan tadi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap manusia atau seseorang itu sesuai dengan apa yang diniatinya. Ai jazaa'u ma nawahu fi amalihi. Baik itu baik ataupun itu sebuah amal yang buruk, itu tergantung niatnya. Dari perkataan wa innama likulli imri'in ma nawa ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya
manusia itu bisa mengambil manfaat baik atau manfaat buruk perbuatannya itu tergantung dari niat. Orang akan bisa merasakan amal baiknya juga tergantung niatnya. Orang bisa merasakan amal buruknya juga tergantung niatnya. Makanya niat itu sangat vital sekali dalam sebuah perbuatan manusia. Seperti ada sebuah cerita, di sana dikatakan bahwasanya ada dua saudara. Yang salah satu itu memang orangnya dari kecil sampai tua itu ahli ibadah terus. Tidak pernah meninggalkan ibadah yang sudah menjadi keistiqomahnya itu. Yang satunya itu ahli maksiat luar biasa. Akhirnya apa? Ada gangguan dari iblis. Kedua-duanya ini didatangi iblis suatu ketika. Iblis itu datang kepada saudara yang memang ahli ibadah. Dan iblis berkata pada orang tersebut, kalau bahasa Jawanya, eman sekali kamu telah menyia-nyiakan umurmu selama ini. Dari mulai kali kamu hidup sampai usia sekarang, kau telah menghabiskan umurmu dan mempersulit hidupmu, memperberat tubuhmu hanya dalam ketakwaan, hanya dalam ibadah kepada Tuhanmu. Ya sekali-sekalilah, kata iblis, sekali-kalilah kau menikmati indahnya dunia. Akhirnya iblis ini atau godaan iblis ini berhasil merasuk ke jiwa saudara yang ahli ibadah ini. Sampai terbesit dalam hatinya, seandainya aku bisa ikut mbawur atau itu berkumpul dengan saudaraku yang ada di bawah, mungkin aku bisa merasakan kenikmatan dunia. Kemudian ketika nanti aku sudah merasakan kenikmatan dunia, aku akan tobat lagi. Itu dalam benak hatinya. Lah iblis juga memberikan bisikan kepada saudaranya yang ahli maksiat. Dan saudaranya ahli maksiat tersebut sadar dari mabuknya. Dia melihat dirinya terbuang di bawah lantai dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan seperti kondisi orang gila. Akhirnya dalam hatinya terbesit, aku telah menyanyiakan umurku selama hidup ini hanya dalam kemaksiatan. Seandainya aku bisa menikmati sedikit saja ketaatanku kepada Tuhanku, aku ingin berkumpul dengan saudaraku di atas. Kemudian dia taubat dan niat untuk melakukan kebaikan. Akhirnya saudara yang ahli maksiat ini bertujuan untuk naik ke atas menemui saudaranya ahli ibadah. Ternyata saudaranya ahli ibadah juga punya niat yang sama, ingin merasakan nikmat dunia, ingin merasakan nikmatnya apa yang ada di dunia ini. Dia turun. Nah pada saat itu Allah Ta'ala mentakdirkan saudara yang di atas kepleset dan menjatuhi saudara yang di bawah. Kedua-duanya mati. Akhirnya apa? Fasaqata ala akhihi. Dia jatuh di atas saudaranya. Fawaqa'a, keduanya mati. Akhirnya orang yang ahli ibadah mati dengan niat maksiat, yang ahli maksiat mati dengan niat taat. Inilah membuktikan bahwasanya pentingnya niat kebaikan itu sangat luar biasa. Karena apa? Belum tentu amal kita itu baik tapi niatnya tidak baik. Maka dari itu niat itu memang yang menentukan segala-galanya. Makanya bisa dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, seperti yang ada di cerita tadi. Dalam hadis pula dikatakan bahwasanya annallaha ta'ala yaqulu lil hafazati yaumal qiyamat uktubu li abdi kaza wa kaza minal ajri fayaquluna ya rabbana lam nahfal zalika minhu wala huwa fi sahifati fayaqulu Allahu ta'ala innahu nawahu. Dari hadis ini juga diceritakan bahwasanya ada seorang hamba di hari kiamat itu diberikan Allah Ta'ala kitab, kemudian dia menerima kitab dengan tangan kanannya, termasuk dari orang-orang yang baik mestinya karena bisa menerima kitab dengan tangan kanannya.
Setelah dia buka di kitabnya, dia menemukan haji, jihad, sedekah, dan hal-hal lain yang sama sekali dia tidak melakukan. Akhirnya hamba ini lapor kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, ini bukan buku catatanku. Karena apa? Aku sama sekali tidak melakukan hal-hal yang tertulis di sini. Allah Ta'ala berkata, itu kitabmu. Karena apa itu kitabmu? Karena dalam masa hidupmu yang lama itu, kamu sudah berkata dalam hatimu, laukana limalun, seandainya aku memiliki harta, aku pasti akan haji. Seandainya aku memiliki harta, aku pasti akan sedekah. Dan aku tahu niatmu. Karena niatmu itu benar, akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Ini luar biasanya dari pentingnya niat seorang hamba. Hadis lain mengatakan niatul mukmin ablahu min amalihi wa niyatul fajir syarrun min amalihi. Itu membuktikan bahwasanya niat itu sangat luar biasa, pentingnya luar biasa. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari lanjutan hadis ini ada bahasa faman kanat hijratuhu. Yang awal tadi ada istilah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara. Di sana dikatakan orang itu kalau hijrahnya atau tindakannya itu tujuannya karena Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Dan juga sebaliknya, kalau orang itu hijrahnya atau tindakannya itu karena dunia yang dia hasilkan atau perempuan yang dia nikahi, maka tindakannya atau hijrahnya pun akan tertuju pada apa yang dia niati. Berarti niat tersebut munsorifatun lahuma. Niat tersebut akan memalingkan tujuan kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini ada bahasa dunia dan imro'ah, yang sebenarnya dunia itu sudah bisa mencakup kategori perempuan. Tapi karena memang perempuan itu memiliki sesuatu yang luar biasa, sehingga dicantumkan dalam hadis tersebut. Antara dunia itu juga memasukkan perempuan, perempuan itu sebenarnya juga sudah masuk dalam istilah dunia. Kenapa kok diikutkan? Karena memang perempuan itu merupakan cobaan yang luar biasa, atau merupakan fitnah yang luar biasa besarnya bagi kalangan anak Adam. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah juga, dalam Sahih Bukhari fi babin nikah, ada hadis yang mengatakan bahwasanya ma taraktu finnasi ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan bagi manusia setelah kematianku fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki dari fitnahnya perempuan. Karena apa? Li'adamil istighna anhu. Karena apa? Laki-laki tidak mungkin bisa terlepas dari fitnah perempuan. Makanya dalam surat Yusuf ada bahasa inna kaidakunna azim. Ini menurut sebagian versi mengatakan bahwasanya fitnah perempuan itu lebih besar daripada fitnah syaitan. Karena apa? Dalam ayat lain mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Di sana dikatakan bahwasanya fitnahnya syaitan itu lemah. Tapi dalam surat Yusuf ada bahasa inna kaidakunna azim. Itu membuktikan bahwasanya fitnah perempuan itu luar biasa besarnya, sehingga bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada. Intaha rawa hadzal hadis Imam al-Muhaddisain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan ini, cerita sedikit hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu bisa menjadi patokan atau bisa kita jadikan hujjah.
Karena apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim ini memang terkenal dengan imam muhaddisin yang luar biasa. Jadi ulama muhaddisin itu membagi hadis sahih itu ada 7 macam. Ini dalam keterangan itu ada 7 macam. Pertama, hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau di sana dibahasakan mattafaqa alaihi syaikhani. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim itu pasti sahihnya. Yang kedua, hadis bisa dinilai sahih adalah man farada bil Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh hanya Imam Bukhari. Yang kedua. Yang ketiga, man farada bihi Muslimun, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim, juga yusama sahihan. Yang keempat, ma kharaja ala syartihima, hadis yang keluar dengan melalui syartil Bukhari wal Muslim, itu juga termasuk hadis sahih. Yang kelima, hadis yang keluar ala syartil Bukhari. Yang keenam, hadis yang keluar ala syartil Muslim. Dan yang ketujuh adalah hadis yang dihukumi sahih oleh imam mu'tabar dan tidak ada yang menentang. Itu hadis-hadis sahih. Berarti hadis innamal a'malu binniyat ini termasuk hadis yang sahih karena perawinya adalah ittafaqa fihi al-imam Bukhari wal Muslim. Nah, untuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah: satu, niat itu merupakan pondasi ibadah dalam Islam, dan tempat niat kita sudah tahu yaitu hati, dan niat juga merupakan pertama syarat diterimanya sebuah tindakan atau amal ibadah. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sebenarnya tempat tinggal itu adalah bukan tempat yang kita tinggali untuk meletakkan badan kita, untuk menaruh tubuh kita. Tapi yang sesungguhnya tempat tinggal bagi orang muslim adalah tempat yang sesuai untuk mengajak dakwah fisabilillah. Dan juga setiap tempat itu tidak bisa dikatakan tempatnya orang muslim selama itu tidak bisa digunakan untuk berdakwah. Kenapa? Kita melihat sejarah dalam hadis ini juga, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini tuntutan kita untuk hijrah. Berarti tempat tinggal kita ini adalah, kalau memang tempat itu bisa kita gunakan untuk dakwah fisabilillah, berarti itu waton kita atau tempat tinggal kita. Tapi kalau tempat itu tidak bisa kita gunakan untuk dakwah fisabilillah, tidak bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita harus hijrah. Yang ketiga adalah tempat atau tanah bisa dikatakan tanah kelahiran iman atau kafir itu berkaitan dengan penghuninya. Setiap tanah yang dihuni oleh orang mukmin berarti itu ardu mukmin, dan setiap tanah yang dihuni oleh orang kafir juga dinamakan ardu kufrin. Tapi kalau ganti maka juga akan berganti nama. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk pertemuan pertama, insyaallah sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.